Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 8 Oktober 2024 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, update untuk XAUUSD pada hari ini sebenarnya nggak ada banyak yang bisa saya infokan sih, soalnya kemarin kan marketnya libur ya. Kemarin banyak market libur, kemudian hari ini marketnya sudah kembali normal. Cuman ya hari ini nggak ada berita penting juga, karena sekali lagi kemarin yang sudah saya infokan juga kalau ini kemungkinan marketnya bakal cenderung sideways menjelang besok. Nggak besok sih, hari Kamis ya. Hari Kamis itu kita ada CPI. Nah, di hari Kamisnya itu baru kita bisa melihat pergerakan yang signifikan, semoga ya. Jadi kemarin marketnya nggak gerak sama sekali, literally wah ini kecil sekali sih naiknya ya. Kemarin naik sampai ke pivot kemarin seperti yang saya katakan ya kan, dia break di atas 2653, tidak ada retest sama sekali ya. Dia break naik, kemudian naik sedikit sampai 2659, kemudian dropnya kencang parah, kemudian sampai ke area demand, naik lagi, dan begitu seterusnya. Sebenarnya sih ini marketnya nggak kemana-mana sih ya, jujur ini marketnya nggak kemana-mana, marketnya sideways parah akibat NFP tidak memberikan kita dampak apapun, dan semoga nanti di hari Kamis kita bisa benar-benar bergerak. Untuk update yang bisa saya berikan sebenarnya sih nggak terlalu banyak, tapi kalau saya lihat dulu dari segi daily ya, dari segi daily yang bisa saya infokan untuk dari segi indikatornya adalah yang pertama RSI itu masih di 60-an, lebih tepatnya di angka 61. Kemudian stokastik ini cenderung masih flat juga di angka 77 dan 74 ya. Kembali lagi ini tidak ada perubahan sama sekali. Dan kalau dilihat juga candle daily kemarin ya, candle daily kemarin di sini itu untuk pertama kalinya candle daily kemarin itu mempunyai body bearish yang cukup besar ya. Jadi besaran body bearishnya kemarin itu adalah sebesar 93 pip jika dibandingkan dengan beberapa candle-candle sebelumnya kan ini kecil-kecil sekali. Jadi untuk pertama kalinya kemarin itu marketnya membuat bearish candle yang lumayan besar. Hanya saja dia tidak membuat low yang lebih rendah dari ini. Ya, dia tidak membuat low yang lebih rendah dari 2631. Nah, karena dia tidak buat lebih low yang lebih rendah dari 2631, tetapi dengan body candle yang lumayan besar, ini sedikit khawatir ya. Tapi seandainya kalau kemarin itu marketnya dia break low dari 2631 dengan body candle misalnya cukup sampai 2642 atau sampai 2640, saya prefer buat nge-sell sebenarnya. Nah, tapi karena di sini dia tidak break low dari 2631, walaupun dengan bearish body yang cukup besar, saya prefer masih buat nge-buy untuk saat ini. Ya, jadi untuk saat ini jujur ini marketnya nggak kemana-mana juga ya. Ini kalau kalian update dari segi trendline, ini marketnya masih diam di sini, ini juga masih diam di sini tuh. Jadi entah deh ya. Kalau kemarin kita nggak bisa break sama sekali, entah ini hari ini atau besok baru bisa break. Jadi kalau seandainya marketnya ini berhenti lagi sideways, ya udah berarti kemungkinannya market ini sideways dengan membuat body hanya sebanyak 93 pip maksimal sih. Ya, kecil banget memang. Karena ini kan masih di dalam bentuk penanya ataupun symmetrical triangle-nya. Ini sih sebenarnya yang saya harapkan sekali lagi ya di daily. Kalau dia break di atas trendline dan kalau bisa break di atas supply H4, udahlah kalian auto buy all time high di atas 2700, target sampai sana nggak masalah. Tapi kalau misalnya gagal, ya udah, kalau misalnya ini gagal, ya mau digimanain, ya berarti bakal turun terus ke bawah sampai ke psikologi number 2600 untuk meretest 2600. Tapi itu kan masih panjang jalan ceritanya ya. Masih panjang. Jadi sebaiknya kalau ada yang mau scalping tipis-tipis ya silakan. Kalau saya pribadi mau diambil buy TOSA, jujur saya akan tetap masih ambil posisi buy. Kalau sekarang ambil buy gimana? Kalau sekarang ambil buy ya masih oke, masih buy masih bisa, karena ya jadi sekali lagi ya ini kan swing terakhir ini dan ini ya.
Ini bukan swing terakhir, swing yang lumayan besar ya, dari sini ke sini. Karena ini adalah marketnya sudah membuat yang namanya change of character dari sini. Ya, marketnya sudah membuat change of character dari sini. Ya, dia sudah membuat change of character dan kemudian turun. Jadi otomatis ini marketnya masih dalam kondisi bullish. Nah, untuk terakhir banget ya adalah di sini swingnya. Dari sini sampai sini. Jadi kalau kalian lihat ada dua swing bullish sebenarnya dari 2624 sampai 2673 dan 2631 sampai 2670. Jadi kalau marketnya masih dalam kondisi di dalam swing bullishnya ya udah kalian nge-buy aja. Tapi kalau kalian mau counter sell, better nge-sell-nya itu di area yang bagus ya, misalnya kayak di pivot mungkin atau enggak di area supply sekalian. Ini H4 sih jujur ini nggak ada perubahan sama sekali. Kalau dari segi H1 ya kembali lagi ini pivot 2653,45 adalah pivot yang bisa dikatakan cukup berbahaya kalau kalian lihat dari segi H1. Karena kalau dilihat ini kan biasanya banyak sekali ya. Dia break kemudian turun ke bawah, dia berusaha break turun, ketika dia break ke atas harga langsung lari nggak ada retest. Terus kayak kemarin dia break ke atas, harga malah lanjut turun ke bawah. Ya, dia tidak respect untuk meretest 2653. Jadi kalau yang ingin buy di atas 2653 hati-hati. Karena pivotnya di sini rada kacau sebenarnya. Tapi kalau kalian mau pakai H4 hati-hati juga ya, karena terkadang di sini ada biasnya juga di sini kalau dari segi H4 ya. Ini ada biasnya dari segi H4. Tapi untuk saat ini biasnya sih nggak terlalu ya. Karena kalau dilihat secara beberapa candle kemarin dari hari Jumat malam sampai sekarang ini kan tidak ada satupun candle yang close di atas 2653 ya. Jadi kalau H4 ada close di atas 2653 kalian bisa oper ke time frame yang paling kecil ke M5 atau nggak ke M15, nanti baru bisa ambil posisi buy. Kalau sekarang nge-buy boleh aja, hanya saja problemnya itu di stop loss. Kalau nge-buy sekarang dengan stop loss di swing terakhir ya, swing terakhir yang di sini itu 122 pip. Jadi sudah cukup jauh ya. Jadi kalau sudah cukup jauh di sini kalian nekat nge-buy rada bahaya. Better tunggu dulu ya. Kalau saya pribadi sih saya sudah nge-buy barusan. Nah, makanya saya baru bikin video di sini. Jadi di sini saya turunkan sampai ke time frame M5. Di sini sih sebenarnya ada divergence di sini. Ini barusan banget saya ada nge-buy di sini. Ketika dia buat divergence 1 di 2640, saya nge-buy kayaknya sih ini sudah TP sih. Oh ya udah. Ya saya TP sampai sini aja area supply sini dan sudah clear. Kalau dicari lagi buy lagi gimana? Dari segi time frame M5 dan juga M15 terdekat sih ya. Kalau semisalnya market bisa di atas 2645 let's say. Yang pertama di sini ada area supply-nya. Ini area supply sudah di break, jadi otomatis ini marketnya tinggal tunggu close di atas aja. Jadi kalau nanti marketnya ada close di atas area 2 berapa ini ya? 2645 ya. Let's say 2645 ya, 2645,5 kalau ada yang close bagus ya. Hati-hati close-nya kayak begini ya. Ketika dia close, kemudian market spike dan turun lagi ke bawah, jangan open. Tapi kalau dia close, kemudian marketnya retest sedikit, dan kalian bisa ambil posisi buy nanti. Kalau sekarang sih better tunggu dulu ya, sabar banget. Kalau ada yang mau nge-buy, tunggu di atas 2645 untuk dari segi time frame M5. Kalau dari segi M15, ntar M30. Kalau ada yang mau scalping parah sih ya, kalau ada yang mau scalping parah di 2644 sih. Ini berarti pergabungan ya, sebentar ya. Satunya satunya itu ada di harga 264 berapa dikit saya kasih ya. Ya, 2644 sih di sini. Ini H1, kemudian M30. Oke, bentar ya. M30-nya di sini, M15
atasnya itu di mana dikit ya, ini rada kacau sih jujur. M15, M5. Oke, M15, M5, M30 dan H1 ya. Jadi ini pergabungannya banyak banget ini ya. Jadi nah, berarti di sini di 2645 dan di 2644,72. Jadi ini adalah resisten saat ini untuk di H1 turun terus sampai ke M5. Jadi nanti kalau kalian lihat ada di time frame M5 close, ini kan lagi dikit banget nih. Ya. Close kemudian retest. Ya, kalian bisa nge-buy target sampai mana? Target sekarang adalah dicari areanya itu terdekat adalah di harga 2650. Ya, atau enggak di 2649,5. 2649,5. Bentar ya. Atau enggak genapkan 2650 sih. Kalau mau ya, kalau nggak mau genapkan 2650 ya 2649,5 juga it's okay. Kalau di atas 2649 bisa nge-buy nggak? Kalau di atas 2649 itu time frame M15 dan juga M5 sih. Tapi ini kalau di 2649 ada bahaya. Oke. Jadi saya rasa begini aja ya untuk update di XAUUSD pada hari ini. Intinya untuk sekarang nge-buy, tunggu marketnya itu break dari resisten-resisten yang ada baru nge-buy. Untuk masalah nge-sell ini di time frame H1 di sini ada supply kecil ya, di sini ada supply kecilnya. Jadi kalau ada yang mau nge-sell better tunggu di sini ya dengan stop loss kecil kalau ada yang mau nge-sell di sini ya. Stop lossnya cukup di atas swing terakhir di 2659 berarti di sekitaran 2660 atau enggak di 2661 atau enggak 2662. Dengan take profit terserah mau taruh di mana. Entah di 2650, di 2649 atau enggak di 2644 bebas. Jadi kalau ada yang mau nge-buy, ingat 2653 ada titik pivot H4 dan di sini di H1 ada satu area supply-nya. Jadi hati-hati kalau ada yang mau nge-buy, targetnya jangan sampai dipaksain ke 26 ini, jangan ditargetin sampai 2660 sebaiknya jangan sih. Cukup sampai area pivot kalau ada yang mau nge-buy dari bawah sekarang ya, yaitu di 2653. Jadi kalau ada yang sudah naik sampai 2653 di sini, close posisinya. Nanti kalau marketnya naik mengejar area supply, ya udah. Kalau kalian ingin nge-sell silakan. Kalau kalian tetap ingin nge-buy, tunggu marketnya itu retrace turun dulu. Tunggu retrace, nanti baru bisa nge-buy lagi. Itu. Oke? Jadi saya rasa sekian dulu untuk di analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.